ada ya? Saya satu-satunya kah di sini? Ada? Oh ada. Oh. Jadi kota Pontianak itu kota yang kecil, kota yang sederhana, dan Angela juga lahir di keluarga yang sangat sederhana. Puji Tuhan, umur 8 tahun Tuhan mulai memanggil saya untuk melayani di gereja. Jadi gereja saya itu namanya Gereja Gembala Baik di Pontianak. Dan pokoknya Tuhan, Angela mau pelayanan apa aja. Jadi Miss Dinar, jadi pemazmur, jadi keyboardis kadang-kadang. Kalau misalnya diperlukan jadi dirigen, belajar 1, 2, 3, 4 gitu ya dari kecil. Dan fast forward di kelas 2 SMA, saya mendapat panggilan yang sangat kuat untuk melanjutkan kuliah di bidang musik. Aneh memang, karena di kota Pontianak itu biasanya orang-orang pengennya jadi dokter, kalau nggak jadi pengacara atau apa kayak gitu ya, bisnis gitu ya. Tapi saya pengen jadi pemusik. Tapi di saat yang bersamaan saya tahu kuliah itu hanya ada di Jakarta, di UPH. Mungkin ada Bapak Ibu yang anaknya kuliah di UPH? Tahu ya, singkatannya UPH itu uang papa habis. Uang papa habis. Mana Maria sama Julia? Di Skadau. Nah, ini Skadau, dia Pontianak. dimulai ceritanya. Pontianak, Kalbar. Jadi kelas 2 SMA saya bilang, Mama saya pengen lanjut kuliah di UPH. Karena hanya di sana aja yang ada sarjananya, sarjana musik. Mungkin ada yang baru pernah dengar ya, emang musik kuliah gitu katanya. Iya, kuliah. Belajar banyak hal. Kirimkan nanunya. Tapi di saat yang bersamaan, 3 tahun papa saya Coba kirim saya. nggak punya pekerjaan. Di daftar di mana? Ada Karena linknya. waktu itu ada masalah Buat saja daftar. ya, illegal logging dan segala macam. Pokoknya intinya papa saya mengeluarkan diri dari perusahaan tersebut dan 3 tahun lamanya dia nggak punya pekerjaan. Buat saja. Jadi orang sekitar saya, keluarga saya, teman-teman papa mama semua bilang, udahlah nggak usah ke UPH, ya kan mahal, mana mungkin lah, udah kamu kuliah di sini aja. Tapi saya nggak tahu kenapa panggilan itu saya sangat kuat sekali. Mungkin ada teman-teman juga yang lagi SMA ya, lagi peace, yeah, I love you, Jesus loves you. Di situ banyak anak-anak muda. Dan sebentar lagi mungkin ingin melanjutkan kuliah, pasti banyak yang masih bingung gitu ya. Bener gak sih ini jalan hidup saya gitu. Tapi jangan takut, Tuhan sudah siapkan semuanya. Amin. Jadi, papa saya yang di dunia mungkin gak punya duit ya. Tapi disinilah keajaiban Tuhan terjadi. Di tahun yang sama, pihak UPH untuk pertama kalinya datang ke kelas saya di Pontianak. Ajaib kan? Untuk pertama kalinya datang dan menawarkan, ini loh kita buka siapa siswa baru yang mau masuk ke UPH. Dan saya satu-satunya yang mau ambil musik. Yang lain ngambilnya aneh, manajemen lah, bisnis lah ya kan, saya coba musik. Terus kemudian nggak tahu gimana caranya Tuhan atur itu, mama saya ketemu dengan direktur fakultas musiknya yang sedang datang ke Pontianak. Ibu, anaknya mau ambil musik ya? Jarang ya Bu ya, iya. Tapi tenang Bu, bisa coba ngajuin beasiswa katanya. Lah, mama saya bingung, wah ada beasiswa ya? Ada, Ibu coba aja. Dan kemudian saya coba, dan ujian saringan masuknya pun mereka yang datang. Saya satu-satunya yang ambil musik. Kemudian saya tes, berkat Tuhan, karena nggak mungkin ya, karena saya nggak mungkin, saya anak daerah. Saya sama sekali tidak skillful, tapi Tuhan saya yang luar biasa adalah papa saya yang borju. Papa saya yang luar biasa kaya. Dia yang menyediakan beasiswa untuk saya. Nothing is impossible. Selama 4 tahun saya kuliah, saya nggak pernah bayar. Bapak Ibu Saudara-saudara, tepuk tangan lagi untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi ini bukan karena saya yakin. Karena saya bukan siapa-siapa. Di Jakarta tentu banyak yang sangat luar biasa ya, sangat hebat-hebat. Tapi Tuhan sayang sekali sama saya. Dibukakanlah jalan. Oke, lanjut. Yes, kita menuju ke Jakarta.
Kuliah selesai S1, kemudian dosen saya sayang kepada saya, dia bilang, Angela coba kamu lanjut lagi. Kamu punya potensi, coba yuk lanjut, kamu apply lagi. Nah sekarang masalahnya nggak ada di Indonesia, adanya di luar negeri. Dan waktu itu saya baru menikah. Halo Cimaya, baru lihat agak silau. Satu tantangan lagi, saya masih cuma punya uang angpau ya. Mungkin ada yang baru menikahkan anak atau yang baru menikah, biasanya habis nikah tuh uangnya habis ya katanya ya kan, dipakai buat nikah, tabungannya sisa sedikit. Tapi saya nekat, saya mau pokoknya mau nerusin S2 ke luar negeri. Tapi itu pada saat itu adalah ambisi dari saya, Angela. Ambisi dari saya. Saya coba dan kemudian memang sih diterima ya di Utrecht di Belanda. Tapi di saat yang bersamaan saya intinya singkat cerita saya nggak bisa berangkat karena satu dan lain hal, dan ada orang di sekitar saya yang bilang, kamu jangan pergi karena walaupun kamu tinggal di gubuk, suami dan istri nggak boleh pisah, kamu harus tinggal bersama. Amin. Jadi saya dengerin, tapi saat itu saya sangat sedih Bapak Ibu. Teman-teman, gimana sih rasanya kalau kamu punya mimpi, terus di saat yang bersamaan mimpi itu langsung hancur, hilang sama sekali. Masa depan itu kayaknya saya sudah pernah ikutin mungkin ada yang pernah mengalami. Oh hebat. Ya, udah bayangin yang gede, udah bayangin yang luar biasa, tahu-tahu ada aja di tengah jalan nggak bisa kejadian. Wah, sabar. Waduh. Saya sangat-sangat kecewa sekali, marah sekali sama Tuhan. Mungkin Ini fiction. Tidak, saya dapat dari Surabaya. Bapak dan Ibu pikir, teman-teman pikir, Saya sudah cuma pernah jadi ikut waktu kuliah di Tumpeng doang. Malang ini. Masa sih sampai Tahun segitu? 2000 berapa? Benar, waktu itu saya gelap mata, waktu itu saya mengandalkan kekuatan Ikut saya. jual lagi. Dan itu yang terjadi pada saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita gagal, kekecewaan, pahit, marah sama Tuhan. 6 bulan lamanya saya hidupnya seperti Walking Dead. Ada yang pernah nonton Walking Dead? Teman-teman yang masih muda tahu ya, zombie itu loh. Zombie yang hidup sih, tapi ya mayat gitu. Rasanya setiap hari itu neraka gitu. Rasanya setiap hari itu marah, kecewa, nangis, teriak. Gak ada Angela yang seperti hari ini penuh sukacita. Puji Tuhan, waktu itu saya masih ingat sama Tuhan. Walaupun saya 6 bulan gak ke gereja, gak terima komuni, gak mau nyanyi sama sekali. What's the point? Aku pikir. Aku bilang, Tuhan aku udah gak kuat lagi. Tuhan Yesus, help me. Tuhan Yesus help me. Gak lama kemudian, saya diajak ke komunitas yang bernama Light of Jesus Family. Ada yang mungkin tahu. Dan hati saya dipulihkan sedikit demi sedikit lewat praise and worship, melalui musik, melalui puji-pujian kepada Tuhan. Dan maka kalau malam hari ini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua ada di sini, kalau Anda memuji Tuhan, yakinlah bahwa ada Tuhan yang bertahta di tengah-tengah pujian Anda semua. Amin. Karena pujian itu saya bukti, saya saksi hidupnya, saya disembuhkan oleh Tuhan melalui puji-pujian. Dan Tuhan melawat saya sangat lembut sekali. Saat itu saya belum tahu alat musik apa. Saya nggak pernah mimpi sedikit pun bahwa saya akan ikut yang seperti Bapak dan Ibu lihat tadi, X Factor, Asia's Got Talent. It's just a platform, hanya platform yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tapi di balik itu semua, di dalam kelemahan saya, justru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amen. Amen. Ada sebuah lagu yang sangat indah yang waktu itu mengubahkan kehidupan saya. Dan pada saat itu Tuhan memberikan purpose baru dalam